Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, pada semangat semua ya. Di sini sudah tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa? Kita ada tahu ya. Di sini kita akan melakukan kegiatan klasikal. Anak-anak sudah tahu belum bimbingan klasikal itu apa? Belum. Jadi bimbingan klasikal adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor sekolah atau guru bimbingan konseling kepada seluruh siswa di dalam kelas secara tatap muka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, meliputi pribadi, sosial, belajar maupun karir. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan pimpin salah satu siswa, itu ketua kelas. Oke, terima kasih. Doa selesai. Di sini Ibu akan mengangkat tema tentang bullying. Anak-anak sudah tahu belum bullying itu apa? Perundungan Bu. Ya, ada yang lain? Ngejek sama saling mengejek gitu. Orang itu memojokkan. Ada yang lain? Tindakan menyakiti. Tindakan kekerasan Bu. Ya, betul. Jadi bullying adalah tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang, baik dengan kata-kata, perbuatan, atau sikap sehingga membuat korbannya merasa takut dan sedih atau tertekan. Anak-anak sudah tahu belum jenis-jenis bullying yang ada di dalam sekolah atau di dalam kelas? Ada yang melakukan bullying? Ya, ada yang lain? Bullying Ya, yang lain? tiga Bu tahunnya. Oke, jenis-jenis bullying yang pertama bullying fisik. Anak-anak sudah tahu belum bullying fisik itu apa? Ya, itu semua. Jadi bullying fisik merupakan tindakan langsung yang menyebabkan kekerasan fisik kepada korban. Contohnya antara lain menampar, menipu, menginjak kaki dan menjungkal, meludahi, mengarah dan melempar dengan barang. Bullying yang kedua itu bullying verbal. Jadi bullying verbal dilakukan melalui kata-kata yang menyakitkan atau menjamin martabat korban. Anak-anak sudah tahu belum? Sudah pernah merasakan belum jadi pembuli atau jadi korban bullying? Pernah Bu. Di mana? Di dalam sekolah atau di luar sekolah? Yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial adalah tindakan memilih yang menyerang peran sosial korban dan seringkali berupaya mengucilkan atau mengasingkan korban dari kelompok sosial. Anak-anak sudah tahu belum ciri-ciri pelaku bullying? Di dalam kelas atau di luar? Bisa jadi sendiri Bu. Yang lain?
bullying kan tidak diri sendiri. Jadi ciri-ciri perilaku bullying itu yang pertama perilakunya agresif, yang kedua kurangnya empati, yang ketiga mendominasi hubungan, yang keempat masalah disiplin, yang kelima popularitas berlebihan atau masalah berkuasa. Kadang-kadang sudah tahu belum efek buruk dari sisi korban dan pelaku bullying itu apa? Buat korban mungkin trauma Bu, kalau buat pelaku ada kesenangannya tersendiri. Yang lain? Dampak dari pelaku bullying dan korban bullying. Kalau korbannya trauma Bu, ya terus kalau pelaku itu bisa jadi kalau Merasa puas, ataupun jadi saksi-saksi yang tidak lebih. jadi efek buruk dari sisi korban yang pertama itu masalah kesehatan mental. Jadi seperti kecemasan, depresi, dan bahkan resiko bunuh diri yang tinggi. Yang kedua masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan gejala psikosomatis lainnya. Selain itu, bullying juga dapat menurunkan nilai akademik loh. Jadi efek buruk dari pelaku bullying yang pertama masalah kesehatan mental, seperti menurunnya empati dan resiko keterlibatan dalam kriminal di masa depan. Yang kedua kesulitan dalam menjaga hubungan sosial. Yang ketiga mereka juga berisiko terlibat dalam korupsi, kekerasan dan perilaku antisosial, serta risiko tinggi melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak sudah tahu belum cara mengatasi bullying yang ada di dalam kelas ataupun di dalam sekolah? Melapor ke guru Bu. Ya, ada yang lain? Ke orang tua Bu. Ya, ada yang lain. Sudah? Jadi yang pertama itu bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya seperti guru dan orang tua. Yang kedua, abaikan pelaku bullying dan jauhi sebisa mungkin agar tidak mengaktifkan keadaan dan memberi kesempatan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi peran orang tua, sekolah, dan masyarakat itu penting. Itu saja penjelasan yang Ibu paparkan. Semoga kalian bisa bermanfaat dan kalian bisa terapkan di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Kalian juga tidak jadi pelaku bullying dan jadi korban bullying. Itu saja. Dan diakhiri berdoa dan dipimpin salah satu murid, yaitu ketua kelas. Mulai kegiatan kali ini berdoa mulai, berdoa selesai.